Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Kokil Labis Bajindu Vlog taram 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 taram. Oke, jadi di kesempatan video kali ini banyak teman-teman yang bertanya, Mas, usia saya di usia 35 bisa nggak ke Korea? Mas, saya ingin ke Korea, ada peluang nggak di sana? Mas, untuk proses ke Koreanya biayanya berapa? Nah, oke guys. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan menggambarkan proses Korea di tahun 2023 yang saya alami. Itu seperti ini, bosku. Proses Korea itu nggak melalui PT, ya kan? Yang dimana dihubungkan antara PT di Indonesia dan PT yang ada di luar negeri. Itu bukan. Itu kalau di Korea Selatan itu sistemnya G2G atau government to government. Jadi antara pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapannya yang pertama, sampean bisa pantau websitenya G2G Korea atau BP2MI Korea, BP2MI Indonesia. Korea itu kodenya. Seperti Kayak itu. gitu. Jadi ketika kita udah mantau, kita pelajari, di situ nanti akan ada yang namanya jadwal ujian. Lah, jadwal ujian itu kalau sampean bisa belajar mandiri itu lebih baik. Karena apa? Karena dari sistem biaya itu bisa menekan biaya pengeluaran sampean. Tetapi kalau sampean ingin belajar dengan guru, ya itu salah satunya sampean masuk LPK, yang dimana LPK itu yang sampean percayain. Iya guys. Nah, jadi kita masuk LPK, berapa biayanya masuk LPK? Lah, saya nggak bisa mengungkapkan di sini karena beda LPK itu beda prosedur dan beda cara pembayaran, baik biaya sekolah, baik biaya ketika sampai terbang, itu saya nggak tahu. Yang jelas alangkah baiknya kalau ingin belajar masuk ke LPK, sama tanya-tanya dulu detailnya seperti bagaimana. Kalau Saman menyetujuinya, berarti apapun berapapun, berarti Saman kan menyetujui tentang hal itu. Kalau Saman nggak menyetujuin, Saman nggak usah masuk LPK, Saman belajar mandiri aja, itu lebih rekomendasi, kan gitu. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita udah tahu jadwal belajar, jadwal tes, kita ikut LPK belajar. Nah, dari LPK, kita itu dokumen-dokumen itu dipersiapkan, diperlengkapkan untuk sah mengikuti ujian bahasa Korea. Lah, ketika kita habis lulus ujian, ya kan? Lah, ini ada tahapannya, nanti saya screenshot ya guys ya. Nah, ada tahapannya seperti ini. Tak kasih tahu fotonya, ini fotonya ada di ini. Nah, ini kita lulus tes itu di tahun 2023 bulan 10 tanggal 13 lulus tes. Terus habis tes lulus, berkas sudah clear, lengkap. Lah, kita harus melengkapi kayak SKCK, medikal, psikotes, dan lain sebagainya kita lengkapin. Lalu kita kirim ke Jakarta guys. Kirim ke Jakarta, ini dikirim ke Jakarta oleh BP2MI, diterima di bulan 11 tanggal 1 2023. Udah diterima berkas saya. Lah, ketika berkas-berkas yang ketika saya kirim dari sertifikat kelulusan, psikotes, medikal, SKCK, kita kirim ke BP2MI Jakarta udah disetujui dari BP2MI, lalu dilemparkan lagi guys, dikirim di Jakarta. Namanya tanggal penerimaan daftar pencari kerja. Lah, ini ada yang disetujui, ada yang ditolak. Mungkin ketika ditolak, mungkin ada berkas yang kurang jelas dalam scanan foto, mungkin ada berkasnya yang kurang cocok. Itu nanti ditolak dan tidaknya tergantung di kolom ini. Nah, di kolom ini disetujui. Nah, disetujui, diterima data saya yang dikirim oleh pihak Jakarta. Diterimanya itu di tanggal 3 bulan 11. Lah, untuk data ini kita masuk data roster. Untuk roster ini berlaku 1 tahun, ya kan? Roster ini berlaku 1 tahun. Nah, roster ini tanggal penerimaan daftar pencari kerja ini ketika itu nama kita itu masuk di daftar mencari kerja di Korea Selatan. Jadi nama kita itu udah posisi di Korea Selatan. Kita dikasih waktu dalam waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun di masa berlaku
disetujuin ini kok kita nggak dapat kerja, kita bisa mendaftarkan roster selanjutnya. Jadi untuk masa berlaku roster itu tergantung aktifnya sertifikat kita. Nah, sertifikat lulus bahasa Korea itu masa aktifnya 2 tahun. Jadi untuk roster ini kita punya kesempatan 2 tahun selagi sertifikat masih aktif. Nah, setelah itu saya ada tamu guys, siapa ya? Kayaknya ada tamu siapa ya? Sik dereng mas, cek digedek nih mas. Dereng cek digedek nih, cek cilik sabar ya. Ya sabar. Oke guys, tak lanjutkan guys. Ini tadi teman api kapal guys. Oke. Nah setelah itu ini alhamdulillah saya diterima oleh keadaan pencari pekerjaan. Hiret diterima oleh perusahaan ini. Alhamdulillah saya diterima. Lah biasanya di kata-kata hiret ini ada namanya, sebelum dihiret itu kayak didiskusikan gitu loh guys. Apa ya nek ngarene ya? Ya sebelum diterima itu didiskusikan dulu. Ketika kita udah diambil sama pabrik itu baru kata hiret. Nah, saya diterima songan pabrik itu di tanggal 28 bulan 11 ya kan, 28 bulan 11. Nah, 28 bulan 11 saya diterima perusahaan. Dan setelah itu kita dikeluarkan izin kerja. Jadi semua itu untuk ke Korea itu ada tahapan-tahapan proses. Makanya ke Korea itu kenapa prosesnya lama? Karena dari silsilahnya ini itu lama guys prosesnya guys. Pengeluaran izin kerja. Izin kerja diizinkan diterbitkan sama pihak Korea itu di tanggal 28. Setelah itu pengiriman SLC. Lah SLC ini standar labor kontrak. Jadi itu sebelum kita bekerja di sana, kita itu harus tahu kontrak kerjanya seperti apa, jam kerjanya, makannya, asramanya. Kita itu bisa tahu ketika kontrak dikirim ini. Lah ketika kontrak dikirim dan penandatangan SLC ditandatangani sama bos perusahaan, di situ kita pendidikan di Jakarta. Di Jakarta itu untuk memastikan berkas kita itu benar, untuk memastikan kita itu dikasih pelatihan-pelatihan tambahan, kita itu dimantapkan, dan kita itu kalau yang nggak setuju dengan SLC yang dikirim ini, nggak setuju lemburnya, nggak setuju tempat tinggalnya, kita bisa melakukan penolakan SLC ini. Tetapi resikonya ketika bos memberi SLC, kita yang menolak, kita itu akan di blacklist 1 tahun. Dan sebaliknya, ketika kita udah menerima SLC, ternyata ada pembatalan di pihak Korea itu kena blacklist 1 tahun, nggak bisa ngambil karyawan orang luar, seperti itu ya guys ya. Jadi ada sanksi-sanksi tersendiri. Nah setelah itu alhamdulillah pengeluaran CCVA ini bisa dikatakan visa yang ditujukan dari Korea untuk ditujukan di Indonesia guys ya. Dan ini disetujui sama perusahaan dan disetujui sama imigrasi. Alhamdulillah visa diterbitkan di tanggal 29 bulan 12 hari ini ya guys ya. Alhamdulillah hari ini diterbitkan visa CCVA-nya. Lah terus ini kita tinggal nunggu tanggal masuk sementara. Lah tanggal masuk sementara ini masuk ketika kita ada pendidikan lagi di Korea. Begitu kita ada tanggal masuk sementara, kita sampai Korea, kita itu masih dibina lagi kurang lebih 1 mingguan, dibina lagi di penampungan, dikasih materi, dikasih pembelajaran, dikasih adat istiadat dan lain sebagainya. Itu nanti masuk di tanggal masuk sementara. Nah setelah itu tanggal masuk sesungguhnya akan dimasukkan di BP2MI, BP2TKI. Tanggal masuk sesungguhnya ini tanggal kita kerja guys. Terus penugasan kerja, habis itu deal, kita resmi menjadi TKI yang ada di Korea Selatan. Jadi untuk tahapan-tahapannya seperti ini dan model biayanya ya seperti itu. Dan ketika pendidikan di Jakarta itu nggak ditarik biaya apapun, gratis. Cuman kita harus sedia uang tiket, uang sangu, dan medikal. Seperti itu. Kalau yang uang tentang LPK-an gitu, beda LPK beda. Seperti itu. Dan untuk jadwal-jadwal seperti ini, kita itu nggak bisa, nanti aja deh. Tahun depan deh. Aku mau berangkat dulu, nggak bisa. Kita
harus ngikutin aturan antara pemerintah ke pemerintah. Ini antara dua pemerintahan, pemerintah Korea dan pemerintah yang ada di Indonesia. Ini nggak bisa diundur, nggak bisa lewat, nggak bisa, harus pas semua, apapun resikonya, seperti itu. Dan untuk usia di Korea itu maksimal 39, maksimal di Korea usia 39. Dan juga, Mas, tolong dong aku hubungkan di pabrik Korea, ada nggak peluang, bisa nggak Mas? Nggak bisa, jawabannya nggak bisa. Kalau di Korea itu nggak bisa kita memasukkan orang, memasukkan saudara, itu nggak bisa guys. Karena apa? Karena data kita itu resmi di pemerintah Korea yang ditujukan untuk perusahaan. Jadi kalau dari pemerintah nggak memberikan info ke perusahaan, jadi itu nggak bisa untuk mengambil nama siapapun, nggak bisa. Semua itu yang bisa tentang penugasan ini itu tentang pemerintah ke pemerintah. Jadi nggak bisa untuk dicarikan lowongan sini, nggak bisa. Karena ini bukan lewat PT, ini lewat pemerintah ke pemerintah. Oke guys, mungkin gitu dulu. Ini ibaratnya singkat padat jelas. Mungkin buat teman-teman ingin tanya apapun yang kurang jelas dalam penjelasan saya, bisa komen-komen, nanti akan saya videokan ke video selanjutnya. Oke, salam semangat, salam perjuangan. Intinya kalau memang rezekimu ada di Korea, berarti Allah memberikan yang terbaik untuk kamu di Korea Selatan. Jadi rezeki bisa ditempuh dari manapun, yang penting itu pada jalur semestinya. Oke guys, rezeki itu bisa kita dapat dari rumah juga bisa, dari luar juga bisa. Semua tergantung penugasan gambaran Allah yang Maha Kuasa. Oke, intinya dimanapun sama, asal